Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Apa kabarnya? Semuanya luar biasa, amin. Sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Baik, kita kembali lagi masih dengan ibadah online. Karena di tempat kita masih belum bisa ibadah normal, walaupun sudah masuk new normal. Tapi saya percaya dengan ibadah online pun kita masih terus bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, selama Bapak Ibu menyiapkan diri, fokus atau kusuk dalam mengikuti ibadah online ini, saya percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan hadir melawat kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati kita. Kita mulai mengucap syukur kepada Dia. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus untuk menikmati hadirat Tuhan, kesegaran sungai Tuhan. Demikian hati kami Tuhan, demikian kehidupan kami, demikian hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat pujian ini saudara. Seperti
sepanjang minggu ini Tuhan kami banyak Tuhan pergumulan, atau hati kami kering, hati kami letih, jiwa kami lemah. Dalam kesempatan yang indah ini Tuhan kami rindu Tuhan merasakan Engkau Tuhan. Engkau yang membawa kami Tuhan terus bangkit Tuhan, yang melepaskan segala beban kami Tuhan. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami mau terus berseru kepadamu Tuhan. Kami mau terus berseru. Oh, kami nikmati hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara sambil bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu. Tanda kita berserah, tanda kita menikmati Dia. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus. Angkat kedua tanganmu saudara. Kami mau berseru kepadamu. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau tempat kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sekali lagi. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi saudara cari wajah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dekat. Katakan ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil
seruan hatiku. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap Kau sumber penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami percaya Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami semua, Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, setiap tubuh jiwa rohani kami, Tuhan, terbuka. Dan firman-Mu menguatkan setiap kami. Terima kasih. Mari kita masuk. Lebih lagi sedang kita siapkan hati kita. Haleluya.
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat pujian ini dari awal, saudara. Katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Saya undang hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah bersamamu, dan kami satukan hati kami dalam persekutuan jemaat GBI Gereja Tuparet. Walaupun kami beribadah secara online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya dalam ibadah kami ini kami satukan roh kami, dan di dalam roh kami bersekutu dan kami memuji menyembah-Mu, dan saat ini juga kami mau mendengar firman-Mu, dan kami membuka hati untuk firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Dan juga Bapa Surgawi, pagi ini juga hamba berdoa, urapi kami semua dengan urapan daripada Engkau. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, berikan hikmat marifat, dan Engkau sendirilah yang menurut perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir hamba ini, sehingga betul-betul firman yang disampaikan, pengajaran yang disampaikan datang daripada Engkau ya Roh Kudus. Demikian juga kuduskan, sucikan saat ini hamba-Mu ya Tuhan oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba boleh layak menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kembali kita melanjutkan
tema kita, yaitu keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Dan kita masih ada dalam poin yang kedua, yaitu doktrin Allah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 ini berbicara mengenai pendahuluan atau penggenapan daripada janji Allah kepada orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan ini awal penggenapannya. Dan penggenapan finalnya yaitu ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu penggenapan finalnya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ada 7 poin yang saya katakan, yang akan saya sampaikan, yang akan kita sama-sama belajar dari ayat 16 ini. Dan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu doktrin Allah. Yaitu doktrin Allah. Nah, Allah di sini yang seperti saya katakan waktu yang lalu, ini bicara mengenai merujuk kepada Allah Bapa. Saudara, Allah memperkenalkan dirinya lewat hukum-hukumnya atas kasihnya, di mana keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia itu bukti di mana Allah harus memperkenalkan dirinya. Sebab tanpa Allah memperkenalkan dirinya, tidak mungkin saudara dan saya bisa mengenal Allah yang adalah Roh. Nah, saudara, seperti waktu yang lalu saya katakan, di mana Allah memperkenalkan dirinya lewat 10 hukum atau 10 perintah Allah, yaitu di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Tapi saya akan baca kembali dari ayat 1, saudara, dan kita akan merenungkan dari ayat 1 sampai 5, di mana ini berbicara bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dari hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Dari hukum yang pertama, hukum yang kedua. Hukum yang pertama itu dimulai dari ayat 3 Keluaran pasal 20. Nah, waktu minggu yang lalu saya katakan dalam ayat yang ke-1, lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Saya singgung minggu yang lalu ketika ayat 1 berkata lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya, artinya Allah berbicara. Allah memperkenalkan diri lewat hukumnya. Dan lewat hukum itulah saudara dan saya bisa mengenal Allah yang adalah Roh adanya. Dan ayat yang kedua, lalu Allah berkata apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dan ini satu sikap Allah di mana Allah mau menunjukkan dengan menegaskan bahwa Dialah yang membawa orang-orang Israel dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan kita tahu di mana kemuliaan Allah selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Pada waktu siang mereka berjalan dalam tiang awan. Ada kemuliaan Allah dalam bentuk tiang awan, di awan yang menundungi mereka dalam panas terik di padang gurun. Lalu pada waktu malam hari kemuliaan Allah itu ditunjukkan dengan apa? Tiang api. Tiang api yang menerangi bangsa Israel saat itu selama 40 tahun. Dan itu kemuliaan Allah yang menyertai mereka, saudara. Betapa sesuatu pengalaman yang indah, pengalaman yang luar biasa. Secara dramatis mereka bisa mengalami setiap hari. Mereka melihat kemuliaan Allah dalam bentuk awan pada waktu siang hari, dan pada waktu malam hari mereka melihat ada tiang api yang menyertai mereka. Ini kemuliaan yang tidak bisa kita lihat lagi saat ini, saudara. Dan bangsa Israel secara kasat mata mereka melihat kemuliaan itu yang luar biasa. Dan Allah tunjukkan pribadinya, walaupun Allah itu Roh adanya. Dia memperkenalkan diri dalam penyertaan tiang awan dan tiang api. Saudara, dikatakan akulah Tuhan Allahmu, ayat yang kedua, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di sini betul-betul Allah menunjukkan kemuliaannya lewat apa? Tiang api dan tiang awan. Lalu ayat yang ketiga, ini hukum yang pertama dari 10 perintah Allah. Firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya katakan minggu yang lalu, pengertian Allah itu bukan hanya menyembah berupa patung,
Bukan hanya seperti itu, saudara. Walaupun betul kita menyembah patung itu adalah berarti kita menyembah berhala, atau kita datang ke tempat-tempat keramat, kita bertanya-tanya, itu pun sudah menyembah berhala. Tetapi pengertian menyembah berhala atau jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ketika saudara dan saya juga terikat dengan keduniawian, terikat dengan hobi-hobi kita, terikat dengan kekayaan dan lain sebagainya, itu pun sudah menjadi berhala buat saudara dan saya. Dan Allah tidak mau diduakan. Kenapa dalam hukum yang pertama Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini sesuatu pernyataan Allah di mana Allah mau menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah saja di muka bumi ini. Hanya ada satu Allah saja di alam semesta ini. Di alam semesta yang maha luas ini yang kita tidak bisa tahu keluasannya seperti apa. Tapi semua ini Allah yang ciptakan. Dan hanya ada satu Allah pencipta semuanya ini. Dan Allah itu ya Allah yang kita sembah dan kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Allah itu tidak mau diduakan. Allah mau menunjukkan bahwa tidak ada Allah lain di seluruh alam semesta ini. Hanya ada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kita kenal lewat Alkitab kita. Di mana kitab suci orang percaya atau orang Kristen itu ada dua kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dari dua kitab inilah saudara dan saya menemukan pribadi Allah yang adalah roh adanya. Dari luar Alkitab tidak ada kita tidak bisa mengenal Allah yang benar. Hanya dari Alkitab kita bisa mengenal Allah yang benar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa Allah katakan demikian, saudara? Sebab ini punya historis, ini punya sejarah untuk bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka ada di tanah perbudakan, di tanah Mesir selama 430 tahun, mereka juga terkontaminasi. Sebagian besar bangsa Israel ketika di Mesir, mereka ikut menyembah berhala. Berhala Mesir, mereka ikut menyembahnya. Dan ketika mereka keluar dari tanah perbudakan itu, sebagian besar masih terkonsep, masih terpengaruh dengan penyembahan berhala. Buktinya apa, saudara? Ketika Musa selama 40 hari di puncak Gunung Sinai menerima 10 hukum Allah, bangsa Israel bersungut-sungut. Bangsa Israel menyangka bahwa Musa mati di puncak gunung. Lalu bangsa Israel membuatlah patung lembu emas. Dibuatlah patung lembu emas, di mana mereka pikir lembu emas ini gambaran Allah yang membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, dari tanah perbudakan. Jadi mereka menggambarkan sosok Allah yang roh adanya itu sebagai lembu emas. Nah, lembu emas yang mereka buat ini karena pengaruh daripada penyembahan berhala yang mereka lakukan di tanah Mesir. Nah, tadi saya katakan bahwa selama di tanah Mesir 400 tahun lebih, sebagian besar bangsa Israel juga ikut menyembah berhala. Dan itu buktinya apa? Ketika mereka di Gunung Sinai, di tepian Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, mereka membuat Allah dari lembu emas. Tujuan mereka membuat lembu emas ini bukan menyembah berhala lembu emasnya. Mereka hanya menggambarkan sosok yang Allah roh adanya itu sebagai lembu emas, sebagai visualisasi dari mereka, untuk mereka melihat, oh inilah sosok Allah, seperti itu. Karena pengaruh, saudara. Dan demikian juga saudara dan saya, kalau kita tidak pernah mengerti firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, lalu kita mau visualisasi atau mau berpikir atau mau menganalisa dengan pikiran kita, oh Allah yang roh ada itu seperti ini, seperti itu. Nah, itu sesungguhnya saudara dan saya sebetulnya sedang membuat satu sosok atau satu pribadi berhala. Ini hati-hati, saudara. Saudara dan saya bisa memahami, bisa mengenal Allah yang roh adanya dari firman Tuhan. Di luar firman Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang benar itu, Allah yang roh adanya itu. Dari kitab suci kita bisa mengenal itu. Kalau ada seseorang berkata, saya pernah melihat Allah, Allah pernah menyatakan ini dan itu di dalam pribadinya, Allah menampakkan diri, tapi orang itu tidak pernah baca Alkitab, orang itu tidak pernah belajar firman Tuhan, sesungguhnya saya katakan, saudara, itu mungkin Allah lain yang menampakkan diri kepada mereka. Hati-hati, saudara. Sebab sekali lagi saya katakan bahwa Allah yang roh adanya itu, yang Alkitab katakan tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dikenal,
Tetapi Alkitab juga berkata bahwa Allah yang roh ada itu juga bisa dikenal, bisa dipahami, bisa dimengerti. Kenapa? Karena dengan kerelaan kehendaknya Allah memperkenalkan dirinya, pribadinya yang roh ada, yaitu lewat apa? Lewat 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Allah ini. Dan selain 10 perintah dan 10 hukum Allah ini, juga kita lihat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu ini adalah firman Allah, di mana Allah berfirman. Nah, itulah pribadi yang berfirman. Jadi sekali lagi saudara, penekanan yang saya ulang-ulang ini supaya saudara mengerti bahwa hanya lewat kitab suci kita sudah dan saya bisa mengenal Allah yang benar. Dan sekali lagi saya katakan saudara, kalau engkau dan saya berkata, oh saya sudah bertemu Allah, saya kenal Allah yang benar, tapi sekali lagi kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah mempelajari Alkitab, saya katakan itu ilah-ilah lain yang memperkenalkan diri kepadamu. Hati-hati saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi Allah memperkenalkan dirinya lewat hukum 10 perintah dan lewat firman-Nya yang ada di Alkitab. Saudara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini hukum yang pertama, ya, dari 10 perintah Allah. Jadi artinya Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau dibagi dua untuk kita menyembah. Sementara kita menyembah kepada Allah, kita juga menyembah kepada yang lain. Sementara saudara dan saya menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, sementara juga hidup sudah lebih di mana sudah mempercayakan diri kepada apa? Kepada kekayaan saudara, kepada kepadanya saudara, kepada fasilitas yang saudara miliki. Ini berhala saudara. Berkat dan kekayaan yang daripada Tuhan tidak membuat saudara terikat. Berkat dan kekayaan yang Tuhan berikan justru itu akan membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika hati saudara dan saya ada di dalam kekayaan itu, firman Tuhan katakan apa? Sesungguhnya kita sudah menyembah berhala. Nah saudara, jadi pengertian Allah atau ilah-ilah yang Allah katakan jangan ada pada kita, jadi bukan hanya sebatas patung dan lain sebagainya. Sekali lagi bukan seperti itu. Tapi ketika hati kita terpikat ada di sesuatu keduniawian, nah itu menjadi satu berhala buat kita. Selanjutnya saudara, di dalam ayat yang ke-4 dan ke-5, ini hukum yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, ayat 4, 5 dan 6, ya, ini adalah hukum yang kedua dari 10 perintah Allah. Waktu minggu yang lalu saya jelaskan bahwa 10 hukum Allah itu dibagi dua. Dari ayat 3, ya, itu jangan ada padamu Allah lain. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, ayat 4 sampai 6, ini bicara mengenai kita jangan membuat patung, gambar apapun yang menyerupai untuk saudara dan saya sembah. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga di dalam ayat yang ke-7 dikatakan apa? Jangan kita menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu jelas sekali. Lalu hukum yang keempat itu hormati hari Sabat. Jadi hukum pertama, kedua, ketiga, keempat ini bicara mengenai relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan dua arah Allah dengan kita dengan Allah. Lalu relasi dengan sesama, yaitu mulai dari hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Ini hukum moral. Yang dulu saya katakan juga bahwa hukum moral yang ada di dalam 10 perintah tidak ada yang bisa menandinginya, saudara. Sebab ini Allah sendiri yang membuat hukum. Saudara, ayat 4, 5 dan 6 ini saudara, ya, yang tadi saya bacakan ayat 4 dan 5, ini bicara mengenai kita jangan menyembah di luar Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi dikatakan sangat jelas sekali, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi ini jelas sekali saudara, jelas sekali bahwa
Allah melarang saudara dan saya, ya, membuat patung dalam bentuk apapun juga. Lalu hubungannya dengan seni seperti apa, saudara? Kita tahu ada seni juga membuat patung. Ada gambar-gambar lukisan yang begitu mahal, patung-patung yang mungkin udah ribuan tahun. Apakah harus dimusnahkan? Konteks daripada jangan membuat patung atau yang lain sebagainya, ini bukan konteks dalam arti kata patung-patung yang bersejarah lalu kita musnahkan. Tidak, saudara. Itu menjadi karya seni yang luar biasa, menjadi satu cerita sejarah bagaimana patung itu menceritakan tentang sejarah pada zaman itu, saudara. Tapi kalau sebuah sejarah menceritakan historis seperti apa, bukan itu kita sembah. Yang maksud di dalam hukum yang kedua ini ayat 4, 5, dan 6, artinya patung yang kita buat lalu kita sembah, itu yang nggak boleh, saudara. Atau gambar yang seperti dulu saya katakan, kalau saudara dan saya misalnya punya gambar Yesus di rumah masing-masing, lalu kita menghormati gambar itu, kita menghargai gambar itu, ada rasa hormat terhadap gambar itu, saudara dan saya itu sudah menyembah berhala. Itu tidak boleh. Kalau timbul rasa hormat atas gambar itu, sebaiknya gambar itu sudah turunkan, lukisan itu sudah turunkan, walaupun mahal. Tapi kalau misalnya saudara betul-betul bisa menjaga hati bahwa itu hanya sebuah gambar dan saudara katakan itu bukan Tuhan Yesus, oke, tidak masalah. Ini penting, ya. Banyak orang terjebak di situ sehingga akhirnya ada rasa hormat juga terhadap salib. Kita tahu simbol-simbol kekristenan salib. Di rumah ada tergantung salib gitu. Lalu kita merasa hormat dengan salib itu juga nggak boleh, saudara. Itu menjadi berhala buat saudara dan saya. Oke? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam hukum yang kedua ini, ya, dalam hukum kedua ini Allah dikatakan aku adalah Allah yang cemburu. Jelas sekali ayat 5 berkata jangan sujud menyembah kepadanya atau patung yang dibuat oleh manusia atau beribadah kepadanya, menyembah berhala seperti yang dilakukan orang-orang kafir, ya, di mana iblis bermanipulasi untuk disembah seperti itu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang cemburu. Jadi jelas sekali di sini Allah mau menekankan, Allah mau menggarisbawahi bahwa dia Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan, Allah yang tidak mau lagi di nomor duakan. Atau sementara kita yang tadi saya katakan menyembah kepada Allah, lalu kita menyembah kepada ilah-ilah lain, Allah tidak mau. Jadi dia Allah yang cemburu, dia akan membalas kesalahan yang dilakukan. Nah, saudara, Allah yang pencemburu ini Allah yang tidak mau diduakan dan membuktikan bahwa ini ingin disembah hanya oleh orang-orang pilihan. Dia memperkenalkan dirinya dengan kehendaknya supaya manusia yang mengenal dia, yang percaya kepada dia lewat Yesus Kristus Tuhan, supaya orang-orang percaya ini, orang beliau menyembah dia. Saudara dan saya bagaimana bisa menyembah dia, menyembah Allah yang benar kalau kita tidak mengenal pribadi itu? Syukur kepada Allah yang luar biasa dan Allah yang begitu kasih. Dengan kehendaknya dia mau datang memperkenalkan dirinya sehingga dia, saudara dan saya, bisa menyembah dia Allah yang benar. Lewat apa? Lewat Yesus Kristus Tuhan. Ini pribadi yang saudara dan saya kenal. Jangan sembarangan saudara mengaku menyembah Allah, menyembah Yesus, tetapi saudara sendiri tidak pernah mengenal secara pribadi. Itu salah. Tidak semua orang Kristen mengenal Allah yang benar. Tidak semua orang Kristen mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah saya singgung, ada banyak orang-orang Kristen yang percaya hanya karena pengetahuan, hanya karena ada di dalam pikirannya. Dia percaya karena orang tuanya atau keluarganya Kristen. Dia percaya karena suaminya atau istrinya Kristen. Tetapi sungguh hatinya tidak percaya kepada Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak percaya kepada Allah. Ada banyak orang Kristen seperti ini, saudara. Walaupun dia aktif di gereja, dia melayani, tetapi kalau hanya percaya dalam pengetahuan saja, itu tidak ada arti apa-apa, saudara. Dia hanya menyembah satu pribadi yang dia tidak kenal.
Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang bisa kenal lewat iman kita kepada Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu saya pernah kupas itu, saudara. Saya pernah sampaikan itu, oke? Nah, kita lanjutkan, saudara. Inti dari hukum yang kedua ini, saudara, ya. Inti dari hukum yang kedua dari 10 perintah Allah ini adalah Allah sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang cemburu. Jadi di hukum yang kedua ini, dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, ini Allah mengasihi kita dengan kasih yang cemburu. Dengan kasih yang cemburu. Nah, kasih yang cemburu seperti apa, saudara? Jadi Allah mengasihi dengan kasih yang cemburu, artinya tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah tidak mau diduakan, Allah tidak mau dinomorduakan. Allah ingin tetap hanya satu pribadi yang kita sembah, dan kita menyembah Dia secara utuh, sepenuh hati kita menyembah Dia. Menyembahnya dengan apa? Dengan iman kita. Tanpa iman kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya tidak bisa menyembah Dia dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu Dia katakan, aku Allah yang pencemburu. Pertanyaannya, saudara, adakah iman itu di dalam hati saudara dan saya? Ini penting, saudara. Banyak orang Kristen berkata, saya percaya Yesus, tapi bukti kehidupan sehari-harinya tidak membuktikan dia percaya Yesus. Sikap hidupnya, gaya hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Tidak ada buah firman di dalam kehidupannya. Apakah itu yang disebut orang Kristen? Seorang Kristen sejati, dia bisa mempertanggungjawabkan iman. Dia bisa membuktikannya dalam hidupnya. Dia punya buah iman. Dalam kehidupannya dia punya buah roh. Dalam hidupnya dia punya buah kasih. Nah, orang Kristen sejati seperti inilah yang pasti mengenal dan tahu persis siapa Allah yang pencemburu itu. Dia tahu persis, dan dia tidak pernah membagi hatinya kepada yang lain. Kita harus mengerti ini, saudara. Jadi Allah mengasihi kita dengan kasih yang penuh cemburu. Sedikit saja, saudara, ketika saudara dan saya tidak sepenuh hati menyembah Dia. Misalnya 99%, Allah tahu hati saudara dan saya, dan itu sudah membuat Allah cemburu. Jadi Dia ingin kita sepenuh hati, bulat 100%, utuh menyembah Dia. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan saja saudara dan saya bisa menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Dan ketika saudara dan saya bisa menyembah Dia dengan sepenuh hati kita, disitulah Allah hadir dalam pujian penyembahan saudara. Allah hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Allah hadir ketika saudara dan saya hidup dan berjalan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati. Artinya apa iman tanpa perbuatan mati? Bukan karena iman itu tanpa perbuatan jadi gak sempurna. Bukan seperti itu, saudara. Artinya adalah yang Yakobus katakan di dalam Yakobus 2:26, artinya iman tanpa perbuatan mati adalah seorang yang beriman sejati itu pasti menghasilkan perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Allah. Perbuatan-perbuatan yang menunjukkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Apapun yang terjadi. Jadi iman itu menghasilkan perbuatan. Bukan iman tanpa perbuatan mati, pengertiannya kalau misalnya tanpa perbuatan iman gak ada artinya. Ini bukan begitu. Tapi saudara dan saya karena beriman, karena memiliki iman, sehingga saudara bisa melakukan atau menjadi pelaku firman. Nah, itu yang dikatakan iman tanpa perbuatan. Jadi perbuatan sebagai pelaku firman, maksudnya itu, saudara. Nah, saudara, kita kembali lagi. Allah yang cemburu, kasih yang pencemburu, di mana Allah mengasihi kita dengan kasih yang cemburu. Artinya apa? Allah ingin saudara dan saya menyembah Dia dengan sepenuh hati. Tidak 99,99%, tidak 100%. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab iman itu sempurna, saudara.
Saya pernah jelaskan juga waktu yang lalu, iman itu sempurna, utuh, sempurna. Jadi iman itu sempurna dan unlimited, tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas untuk menghadirkan kuasa Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita dengan kasih yang cemburu. Jadi artinya Allah ingin kita juga mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, firman Tuhan katakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi saudara, jelas sekali ya. 10 perintah Allah ayat 3 sampai ayat ke 6 itu kita mengasihi Allah, beribadah kepada Dia. Hukum yang pertama sampai ke 4 ini adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Dan Yesus katakan di dalam Matius 22 ini sangat jelas sekali. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kemudian kekuatan kita. Artinya apa, saudara? Nah, ini yang tadi saya katakan, menyembah Allah harus sepenuh hati. Ini sangat spesifik sekali Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37. Saya akan ulangi sudah sekali lagi. Kasihlah Tuhan Allahmu, artinya sembah Dia, ya, sembah Dia dengan segenap hatimu. Kalimat dengan segenap hati di sini arti dalam bahasa terjemahan lainnya sepenuh hati, full heart, sepenuh hati, itu maksudnya, saudara. Lalu selanjutnya dengan segenap jiwa kita. Saudara tahu, jiwa saat ini itu ada di mana? Jiwa itu bagian daripada roh, saudara. Jiwa itu ekspresi daripada roh atau bagian daripada roh. Dan jiwa ada di mana? Jiwa ada di antara roh dan tubuh. Jiwa bagian daripada roh. Jiwa itu juga nempel kepada tubuh, kepada daging. Nah, karena jiwa juga nempel kepada daging, seringkali ekspresi jiwa saudara dan saya lebih banyak dipengaruhi dengan kedagingan saudara dan saya. Baik emosional saudara, perasaan saudara, pikiran saudara lebih banyak didominasi karena keinginan daging daripada keinginan roh. Karena jiwa itu nempel di dalam natur daging, saudara. Kecuali kalau saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan, baru jiwa kembali kepada roh itu. Nah, saat ini kita nempel di dalam kedagingan kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus kepada kamu, Roh penolong. Sebab Tuhan tahu jiwa kita nempel di dalam natur daging kita. Jadi tanpa Roh Kudus yang ada di dalam natur rohani saudara dan saya tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman. Tidak akan bisa pernah. Jiwa perlu ditolong, jiwa perlu ditopang, yaitu oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh saudara dan saya. Roh Kudus yang membawa saudara dan saya, yang membuat jiwa saudara dan saya nempel di dalam natur daging, sehingga akhirnya jiwa ini bisa dengan pertolongan Roh Kudus bisa berpaling kepada kehendak Allah. Saudara dan saya membaca firman, merenungkan firman setiap hari, itu karena diberikan kerinduan itu dari Roh Kudus. Karena natur daging saudara dan saya nggak akan pernah mau baca firman. Betul. Bangun pagi langsung lihat apa, saudara? Lihat Alkitab atau lihat HP? Lihat WA, lihat yang lain. Yang mana yang saudara lihat? Setiap hari, dari saudara bangun tidur sampai tidur lagi malam, lebih banyak mana yang saudara pegang? Lebih banyak mana yang saudara baca? Apakah berita-berita di HP atau Alkitab? Bukankah di dalam HP orang Kristen itu semua ada Alkitab? Biasanya ada Alkitab. Apakah sudah pernah baca, iseng-iseng baca Alkitab pada waktu siang hari, pada waktu istirahat, waktu kalau saudara bekerja, atau pada waktu saudara lagi santai? Yang saudara lihat di HP saudara Alkitab atau berita-berita yang lain? Jiwa itu nempel sama natur daging, sehingga ada yang jiwa lebih banyak dipengaruhi dengan keinginan daging.
Dikirimlah Roh Kudus, supaya dengan Roh Kudus inilah saudara dan saya bisa jiwa kita ini tertarik, ada kerinduan, ada tanggung jawab untuk baca firman, mempelajari firman, melayani Tuhan. Seperti itu saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi sangat jelas sekali Matius 22 ayat 37 dikatakan dengan segenap hati, artinya dengan sepenuh hati, bulat 100% ya, kita menyembah Allah. Lalu dengan segenap jiwa. Nah, tadi saya katakan Tuhan kirim Roh Kudus kepada kita. Dan saat ini Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara dan saya, ada di dalam hati nurani saudara dan saya. Di dalam hati nurani saudara dan saya itu ada dua kekuatan, saudara. Hati nurani kita ini ada dua kekuatan. Yang tadi saya katakan, sebagian itu jiwa, ya, jiwa yang nempel kepada kedagingan. Lalu satu lagi suara Tuhan, Roh Kudus. Nah, saudara mau ikutin mana? Dan ini seringkali di dalam hati nurani saudara dan saya bergejolak itu, saudara. Pilih mana? Tapi kalau kita mau jujur, saudara, setiap bangun tidur saja, saudara, dalam 1 minggu setiap bangun tidur, saudara hitung lebih banyak buka HP dulu atau buka Alkitab. Saudara nggak perlu jawab, sudah jawab dalam hati saudara. Saudara, saya setiap pagi jam 4, setengah 5 pasti bangun. Setiap syukur saya berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Saya selalu baca firman. Bukan saya ingin dipuji, tidak. Saya baca firman, saya baca buku-buku pengetahuan firman, doktrin-doktrin, buku-buku yang saya pelajari, saya baca kembali. Itu sebagai menambah wawasan pengetahuan saya. Sebab saya sadar, kalau hati nurani saya berkiblat kepada kedagingan saya, jiwa saya akan semakin jauh dari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan kita harus beribadah dengan segenap jiwa kita. Artinya full jiwa kita menyembah Dia. Jiwa itu apa? Jiwa itu pikiran, jiwa itu perasaan, emosi, dan jiwa juga keinginan, saudara. Dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, tolong saya, matikan Tuhan segala keinginan-keinginan daging yang membuat saya jatuh dalam dosa. Saya selalu minta, saudara. Sebab saya sadar, natur daging saya itu keinginannya kepada hal yang tidak sesuai firman Tuhan, yang melanggar firman Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong matikan keinginan daging saya yang membuat saya jatuh dalam dosa. Saya selalu minta, sebab saya sadar tanpa saya minta pertolongan Tuhan, tanpa saya melibatkan Tuhan, tanpa melibatkan Roh Kudus, saya akan lebih banyak mudah jatuh dalam dosa. Karena keinginan-keinginan daging saya mendominasi hidup saya. Kita harus jujur, saudara. Seperti khotbah saya waktu yang lalu, saya katakan apa? Kalau saudara dan saya tidak bisa jujur dengan diri saudara, saudara nggak mungkin bisa jujur sama Tuhan. Saudara akan selalu menjadi pembohong bagi Tuhan. Tapi mari kita jujur dengan keadaan kita. Ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri kita. Berdoa, berlutut, Tuhan tolong saya. Sebab tanpa kita jujur dengan diri kita, mana bisa kita mengaku dalam pertobatan kita, mana bisa kita mengaku Tuhan tolong saya nggak mampu untuk mengatasi semuanya ini. Jadi pengakuan itu begitu penting. Kalau saudara dan saya mau menyembah dengan segenap jiwa saudara dan saya, saudara dan saya harus selalu berdoa, Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, agar saya bisa menyembah Allah yang benar, Allah yang roh adanya itu dengan segenap jiwa saya. Ini penting. Lalu selanjutnya di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap akal budimu. Sudah bayangkan, saudara, dengan segenap akal budi kita. Ini bicara mengenai pengetahuan kognitif, otak, pikiran, pengetahuan. Nah, saudara, bagaimana pengetahuan saudara dan saya bisa menyembah Dia dengan segenap akal budi kita kalau saudara dan saya nggak pernah belajar firman? Kalau saudara dan saya nggak pernah baca firman? Perbendaharaan di dalam hati nurani saudara lebih banyak mana? Apakah lebih banyak firman Tuhan atau pengetahuan-pengetahuan umum lainnya atau hobi-hobi saudara? Mana bisa saudara dan saya menyembah dengan segenap akal budi kita kalau hati kita, pikiran kita tidak dikuasai firman? Jadi begitu pentingnya, saudara,
Ya, begitu pentingnya. Jadi jelas sekali Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37. Ini bicara mengenai hubungan kita dengan Allah, dengan kita. Dan ada bagiannya adalah bagian kita. Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan kerelaan kehendaknya untuk memperkenalkan siapa? Lewat hukum-hukumnya, lewat firman Tuhan. Lalu Yesus memberikan jalan keluar. Yesus memberikan satu pengertian kepada saudara dan saya bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Allah yang adalah kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Allah yang kita sembah dan kita sebut juga di dalam, kita panggil di dalam nama Bapa. Jadi Allah itu adalah Bapa kita, Bapa kita. Karena apa? Karena kita orang percaya kepada Kristus, karena iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya bisa menyebut Allah itu Bapa kita. Ini satu anugerah, saudara. Satu anugerah buat saudara dan saya. Tapi sekali lagi, saudara, Yesus katakan apa? Menyembah Allah dengan segenap akal budi. Artinya sepenuh pengetahuan saudara dan saya, mengenal Dia, menyembah Dia. Nah sekali lagi, saudara, bagaimana saudara dan saya bisa segenap akal budi saudara dan saya kalau saudara tidak punya pengetahuan firman, tidak pernah baca firman, mendengar firman tidak pernah dicatat, tidak pernah sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Saudara, jelas sekali ya. Ini sebagai penutup khotbah saya di tanggal di minggu pertama bulan Agustus ya. Yohanes pasal 14 ya, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 26. Perhatikan Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, nah penghibur di sini Roh Kudus ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Perhatikan saudara ayat 26 ini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah atau Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus yang mengajarkan saudara saya. Pribadi Allah yang ketiga, Dia mengajar apa? Mengajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Dia mengajar firman Tuhan? Dia memberikan kerinduan di dalam hati nurani saudara dan saya untuk baca firman, belajar firman. Kalau saudara dan saya mengaku Kristen sejati, sekali saya katakan, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak ada kerinduan untuk belajar firman, sesungguhnya saudara ada Kristen palsu. Hati-hati saudara. Saya selalu berdoa agar jemaat GB Grand Tupare semuanya Kristen sejati. Karena saya sebagai gembala bertanggung jawab, saudara. Tapi kembali saya cuma bisa menghimbau. Kembali saya cuma menghimbau, tapi semua kesadaran itu, kehendak bebas itu ada pada dalam diri saudara masing-masing. Kalau memang saudara ada Roh Kudus, ya, Yohanes 14 ayat 20 dengan sangat jelas, Roh Kudus akan apa? Akan mengajar. Apa yang diajar firman Tuhan? Bagaimana cara mengajarnya? Dia memberikan kerinduan, dia memberikan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, sehingga setiap pagi ketika engkau dan saya bangun tidur, dan ketika siang hari engkau ada waktu, malam hari mau tidur, engkau baca dan merenungkan firman Tuhan. Itu namanya di mana Roh Kudus mengajar kita lewat firman Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak pernah punya kerinduan, nggak pernah baca firman, bagaimana Roh Kudus mengajar? Jadi ciri-ciri orang yang ada Roh Kudus di dalam hati nuraninya, dia selalu bertanggung jawab, baca firman, belajar firman setiap hari. Itu pasti. Lalu selanjutnya dikatakan ayat 26 ini saudara, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu punya tugas saudara di dalam hati nurani saudara dan saya, di dalam saudara, yaitu mengingatkan firman yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan Yesus firmankan di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaan saya, apakah saudara membaca setiap hari? Apakah sudah berapa kali sudah membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Berapa pasal yang sudah baca? Apakah sudah mengerti poin demi poin yang saudara baca di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Lalu sudah juga bisa baca kitab-kitab yang lain di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana kita tahu Perjanjian Baru adalah penggenapan daripada Perjanjian Lama. Pengajaran rasul-rasul adalah penggenapan dari kitab para nabi.
Nah, saudara membaca perjanjian baru, ini saudara baca firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan firmankan kepada saudara dan saya. Pertanyaan saya, saudara, betul nggak Roh Kudus itu ada? Ayo cek diri masing-masing sana. Ada nggak kerinduan kita setiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan? Cek, saudara. Lalu yang kedua apa? Ayat 26 di dalam Yohanes 14 ini, di mana Roh Kudus mengingatkan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Nah, saudara, pernah nggak saudara mempelajari firman-firman yang disampaikan Tuhan? Contohnya apa? Khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Lalu kita tahu ada perintah agung, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Lalu ada amanat agung, Matius 28 ayat 19-20. Dan semua itu Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Belum lagi para rasul, di mana kita tahu para rasul menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Baik Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan yang lainnya. Mereka itu memberitakan kabar baik, mereka mengajar jemaat mula-mula dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, menyembah Allah yang benar, Allah yang pencemburu itu, kita harus menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau saudara dan saya ada Roh Kudus di dalam hati nurani saudara, ada di dalam saudara, saya yakin sudah bisa menyembah Dia dengan benar, Allah yang benar. Kita bisa menyembah dengan sepenuh hati kita. Kita bisa menyembah Dia dengan segenap jiwa kita. Kita bisa menyembah Dia dengan segenap akal budi kita. Karena apa? Karena akal budi kita, hati kita, semuanya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memenuhi hati, jiwa, pikiran saudara dan saya. Karena apa? Karena setiap hari saudara dan saya baca firman, merenungkan firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan saudara dan saya, dimanapun saudara dan saya berada, setiap hari kita selalu menyembah Dia, Allah yang benar. Dan saya percaya ketika saudara dan saya menyembah Allah yang benar, kemuliaannya selalu ada pada saudara dan saya, yang akan menyertai saudara dan saya. Sehingga dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari kita akan mengalami kemuliaan Allah, kita akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Di minggu yang akan datang kita akan masuk ke poin selanjutnya, saudara. Kita satukan hati dalam Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman pada pagi dan siang ini. Meteraikan firman ini Bapak, kami sadar kami manusia yang terbatas. Kami sadar kami manusia yang masih dipenuhi dengan natur kedagingan yang bersumber dosa, di mana kami tahu natur daging kami begitu kuat. Kami tahu seringkali apa yang kami ingin lakukan sesuai kehendak-Mu, tapi faktanya seringkali yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa. Ampuni Bapa kalau selama ini kami tidak menyembah Engkau dengan benar. Ampuni Bapa kalau selama ini kami tidak menyembah-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Tapi biarlah mulai pagi hari ini, mulai hari ini Bapa, ajar kami untuk kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segala kekuatan akal budi kami. Kami boleh menyembah Engkau Bapa. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk itu. Ajar kami Roh Kudus untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh punya kerinduan, komitmen untuk selalu membaca, merenungkan firman setiap saat. Sebab kami tahu tanpa pengetahuan firman yang benar, kami tidak mungkin bisa menyembah Allah yang benar. Tanpa pengetahuan firman yang benar, kami tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Allah yang benar. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Bapak meteraikan firman ini, Roh Kudus tolong, biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh kami mengerti sesuai dengan kemampuan daya pikir kami masing-masing, sehingga kami betul-betul boleh mengenal dan menyembah Allah yang benar. Terima kasih Bapak buat semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus,
kita persiapkan hati kita, sebab kita tahu bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral, sakramen, di mana kita tidak bisa main-main, dan bukan sesuatu ritual yang setiap minggu pertama kita adakan, tapi betul-betul perjamuan kudus punya arti yang khusus, arti yang harus kita hargai, sebab kita duduk satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan kita tahu di dalamnya kita makan roti dan anggur, minum anggur perjamuan kudus. Ini sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus dan persekutuan dengan darah Kristus, di mana kita boleh mengingat kembalikan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib sebagai penggenapan janji Allah. Dan tanpa kematian di atas kayu salib, tanpa pengorbanannya, saudara dan saya tidak akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan memperoleh pengampunan, tidak akan memperoleh jaminan keselamatan. Yesus mati di kayu salib dengan satu tujuan, agar saudara dan saya diselamatkan dari kematian kekal, diselamatkan dari hukuman vonis Allah tentang kematian kekal. Yesus menggantikan saudara dan saya. Dia mati untuk kita semua, sehingga kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Bapa, kami bersyukur di mana saat ini kembali kami boleh duduk semeja hidangan dengan Engkau. Kami boleh ikut ambil bagian makan roti dan minum anggur perjamuan-Mu sebagai lambang persekutuan dengan tubuh dan darah. Di dalam perjamuan kudus ini, Bapa, kami boleh diingatkan kembali bahwa kasih-Mu ya Bapa yang begitu besar, kasih-Mu yang tidak terbatas itu, kasih-Mu yang begitu agung dan mulia. Kau berikan anak-Mu, Kau korbankan anak-Mu untuk mati di kayu salib bagi setiap kami. Dan dalam perjamuan kudus ini juga kami boleh diingatkan betapa besar kasih Allah akan setiap kami yang percaya. Kami percaya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan untuk disia-siakan, dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib terjadi dan itu berlaku bagi setiap yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Untuk perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali betapa dengan iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan, kami boleh menerima keselamatan yang pasti, pengampunan yang pasti, kehidupan kekal yang pasti. Sebelum kami makan perjamuan yang daripada Engkau ya Bapa, kami mohon layakan kami Bapa, sebab kami sadar siapa kami. Ampuni Bapa akan semua dosa dan kesalahan kami yang setiap hari dalam hidup ini kami lakukan, baik itu sengaja dan tidak sengaja, baik itu yang kami lakukan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perasaan kami, di dalam keinginan kami, di dalam perkataan-perkataan dan perbuatan kami. Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Ampuni Bapa, ampuni kami Bapa, sebab kami sadar siapa kami. Bapa, ampuni kami. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ada pengampunan. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib di dalam mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menguduskan kami dari segala kejahatan. Kami percaya Bapa, saat ini Kau melayakan kami, Kau melayakan hamba, Kau melayakan kami yang melayani, Kau melayakan semua jemaat-Mu GBG Kristus Pare, sehingga kami semua dilayakkan untuk semeja dan sidang dan Engkau. Dan kami akan ikut perjamuan dengan penuh sorak-sorai. Sebab kami percaya di dalam perjamuan kudus ini juga kami diingatkan untuk kami boleh memberitakan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, memberitakan kabar baik bagi setiap mereka yang belum mendengar kabar baik, sehingga mereka boleh percaya hanya Engkau ya Bapa, lewat Yesus Kristus Tuhan saja keselamatan itu ada. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang mendatangkan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk semeja sedang dengan Kau. Kami siap untuk makan roti dan anggur perjamuan dalam nama Yesus kami. Amin. Sudah kasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang Kau teruskan kepadamu telah Kau terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau beri kami kesempatan untuk kami boleh makan semeja sedangan, makan anggur dan roti dan perjamuan kudus. Kami percaya Bapa, lewat perjamuan kudus ini kami kembali boleh diingatkan, dan kami boleh lebih lagi memaknai dan mengerti arti pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur Bapak, oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapak, kami boleh menikmati semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak buat perjamuan kudus pada saat ini, di minggu yang pertama di bulan Agustus 2020. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya
Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.